solusi untuk para petani yang pengen memulai budidaya porang secara murah, ya, secara murah dan hasilnya maksimal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk perkembangan hari ini ya. Kita review lagi untuk tanaman dari spora. Nah, ini tanaman ini selalu akan saya review karena nanti biji spora ini ialah solusi ya, solusi untuk para petani yang pengen memulai budidaya porang secara murah ya, secara murah dan hasilnya maksimal ya. Karena yang kita tanam umbi yang dari hasil spora ini kita analisa ya, ini kecepatan pertumbuhannya dan untuk penyakitnya ini lebih bagus ya daripada umbi yang dari katak. Nah, untuk tanaman spora sendiri yang kita lahan di 1000 meter ini yang kita selalu akan review itu ialah kita ulang lagi lahan 1000 meter kita tanami antara 30 sampai 35.000. Kemarin kita sudah review ya untuk tanamannya, sebagian kecil sudah mulai kemarin muncul tunas-tunas yang kedua. Nah, tanaman ini ditanam dari sekitar tanggal 15 sampai dengan terakhir itu tanggal 20 karena kita tanam untuk satu orang itu sehari mendapat satu gulutan. Ya, satu gulutan. Kita tanam 2 orang, ini kebetulan ada 11 gulutan. Ya sekitar 1 minggu lah penanamannya. Makanya terakhir kita tanam itu sekitar tanggal 20 lah sekitar bulan lalu ya. Bulan kemarin ya, bukan bulan lalu. Nah, ini untuk usia sekitar 1,5 bulan lebih sedikit. Nah, yang ada yang lebih sedikit, ada yang kurang. Nah, ini untuk review tanaman dari spora sendiri. Untuk pertumbuhan pada tunas kedua itu sangat luar biasa. Kelihatan sekali dari sini untuk pertumbuhannya ya mantap lah, seperti kata 200. Kita nyatakan untuk tunas kedua itu ada yang seperti kata 200 tunas pertama. Nah, ini luar biasa karena untuk lahan ya, persiapan lahan dan sebagainya kita coba maksimalkan. Itu yang bulutan blok itu, yang itu rumputnya luar biasa ya, belum dicabut lagi, perlu dibersihkan lagi nanti. Yang jelas untuk tanamannya pertumbuhannya kayak apa mungkin kita akan lihat lebih dekat ya. Ayo. Ini untuk tanaman spora ya, spora yang ada semua. Nah, itu ada teman ya, Pak Mantri yang baru membersihkan lahan. Nah, Pak Mantri, nah nengok, nah itu membersihkan lahan. Nah itu. Untuk pembersihan lahan terus kita lakukan. Nah, terusan kita yang perlu kita lihat di sini ialah pertumbuhan dari spora sendiri pada tunas kedua. Ini mungkin kita akan lihat lebih dekatnya. Ini sebagian sudah muncul tunas-tunas kedua, sebagian juga masih. Nah, ini sebagian belum ada, masih tunasnya kecil sekali yang di bawah. Nah, ini pada dasarnya yang sudah mekar, nah ini belum mekar total ya yang ini. Ini tunas kedua ya, tunas kedua besarnya sudah segini, kayak katak 200 yang kita tanam. Nah, ini karena belum mekar. Kalau nanti sudah mekar, ini kebetulan belum itu tuh, itu ada yang mekar, tapi mekarnya juga belum sempurna itu. Dari spora ya, spora pertumbuhannya kayak gitu. Ini luar biasa. Nah, ini hampir 90% ya kita tumbuh. Nah, ini untuk kemarin ada yang juga dimakan ulat ya. Nah, ini salah satu contoh yang dimakan ulat itu. Wah, ini daun-daunnya kemakan ulat, tapi sampingnya juga sudah mulai tumbuh. Nah, nanti tunas kedua ini juga ada yang muncul ya, ada yang muncul di tunas kedua. Yang jelas untuk pertumbuhannya sangat luar biasa. Nah, nanti untuk yang di blok itu kita tinggal membersihkan gulmanya ya, gulmanya lumayan tebal. Nah, ini rata-rata untuk biji spora pertumbuhan tunas kedua luar biasa. Semoga nanti hasilnya juga seperti yang kita harapkan.
Nah, targetnya di sini itu untuk spora ini tidak muluk-muluk ya. Ya, tidak muluk-muluk. Nanti kita targetkan untuk spora ini kita harapkan sekitar 2 on ya, kita harapkan. Nah, nanti kalau keluarnya cuma 1 on ya tidak masalah. Tapi kalau nanti suatu saat keluarnya lebih daripada 2 on, karena pengalaman kita tahun lalu itu untuk spora ini antara 1 on sampai dengan 1 kilo ya. Itu yang kemarin kita panen, dan rata-rata untuk hasil kemarin beratnya di 3,5 on ya, 3,5 on. Nah, ini nanti untuk bibit ini nanti bisa untuk bibit penanaman dengan luas 1.000 meter ini kita isi 30.000, dan insya Allah kita akan bisa buat tanam sekitar lahan 1 hektar ya. Dan ini untuk pemula ini atau mereka yang mau budidaya porang, ini sebuah haluan yang bagus ya, karena tidak selamanya untuk tanam porang itu dengan budget yang mahal, karena bibit katak mahal. Kita antisipasi dengan spora yang bibitnya cukup murah dan untuk hasilnya juga maksimal, karena dengan umbi-umbi yang sekitar 2 on itu berarti isi 10, itu pada tanaman 2 musim nanti itu sudah bisa dipetik ya. Jadi jangan punya anggapan lagi bahwa spora itu tanamannya lama, nanti sampai dengan 3 musim. Itu. Kalau perawatan bagus, cara tanam yang bagus, dan pemeliharaan yang bagus, saya yakin nanti untuk hasil dari spora pun juga akan maksimal. Tidak mungkin sampai dengan 3 tahun, cukup dengan 2 tahun itu bisa menghasilkan. Dan untuk umbi produksi selama 2 tahun itu akan lebih menghasilkan, karena yang dampak yang kita peroleh kemarin itu dengan adanya tanaman spora sendiri ini, untuk pertumbuhan umbi dari spora jauh lebih baik, lebih cepat, lebih kebal penyakit terhadap penyakit. Nah, ini untuk tanaman yang dari spora ya, karena jamurnya juga sangat sedikit ya yang kena jamur, karena dari pH terus kekuatan secara kaliumnya juga akan lebih baik. Dan ini kalau teman-teman tadi ya, untuk memulai, silahkan nanti untuk memulai penanaman ya, dari kalau yang modalnya sedikit pas-pasan untuk mengembangkan, silahkan nanti diawali dari yang kecil. Nah, ini lahan 1.100 meter ya, 1.100 meter ini spora. Itu ya, kita review kita untuk hari ini terhadap tanaman spora ya, sangat luar biasa. Yang jelas jangan takut untuk menanam ya. Kalau modalnya kecil, siasati dengan suatu hal yang kecil juga ya, kembangkan dan suatu saat akan berkembang. Kalau yang bermodal besar, silahkan nanti penanaman dengan cara yang bagus, dengan perawatan yang bagus, dengan pemeliharaan yang bagus, dengan sebuah teori yang bagus juga, estimasi yang bagus, tentunya akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa ya. Tetap semangat selalu untuk petani dimanapun Anda berada, baik itu petani porang, petani tanaman yang lain, semua komoditas yang di alam ini kita disediakan ya. Hasilnya tentunya luar biasa. Bagaimana kita memilih tanaman, bagaimana kita membudidayakan tanaman, bercocok tanam terhadap tanaman, yang jelas kita pelihara tanaman ini supaya oksigen kita lebih maksimal ya. Mungkin dari saya itu berkah selalu buat teman-teman semua, selalu semangat, semoga selalu sehat, dan berkah selalu buat Anda semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.